ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Sebenarnya seperti yang tadi Mas Tantowi jelaskan ya, bahwa ternyata ini filosofi kita ini Pancasila ini luar biasa ya. Ketika jadi dubes di Selandia Baru disampaikan nggak sih ke mereka? Oh, kagum mereka. Selalu ya. Kagum Masya mereka. Allah. Jadi mereka akhirnya bisa menyimpulkan sendiri mengapa negara sebesar Indonesia yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau ya, dengan ratusan etnis, ratusan bahasa, beragam agama dan budayanya tetap bisa bersatu. Nah, yang mengikat itu adalah Pancasila. Dan di dunia ini hanya Indonesia Betul. yang mempunyai guiding principles ya, seperti Pancasila itu. Ya walaupun kita ada sedikit teriak-riak, tapi kita harus akui kita masih bersatu sampai dengan saat ini. Yang ya. menyatukan Itu dia. Sabang sampai Merauke, Betul. yang berbeda-beda itu adalah Pancasila. Mas Tantowi, ini bicara mengenai persatuan, ini ditugaskan jauh dari negara gitu di wilayah Selandia Baru. Sebenarnya bisa dibilang sangat sukses ya Mas Tantowi ini Alhamdulillah. menjadi dubes dengan meng-create acara yang begitu luar biasa sampai 2 kali festival ya Mas Tantowi ya. Itu karena memang punya bekal musikalitas yang juga luar biasa ya Mas ya. Sebenarnya musik itu adalah instrumen saya ya untuk melakukan diplomasi dengan negara di mana saya ditugaskan. Namun yang lebih penting karena Caca sudah mengangkat isu diplomasi, yang paling dibutuhkan itu adalah ketika seorang ditugaskan sebagai diplomat, apalagi sebagai duta besar, dia sudah harus punya purpose ya. Saya itu jadi duta besar atau diplomat di negara ini, saya mau ngapain? Ya, harus punya target. Oke. Kalau sekedar memenuhi penugasan, sudah harus berangkat, gitu ya. Terus tidak membawa mimpi besar gitu. Itu biasanya tiga tahun atau lebih selama penugasan itu tidak impactful gitu ya. Tidak menciptakan dampak, tidak ada impact. Nah, kalau saya diberi tugas apapun, saya usahakan saya akan memberi impact. Ada jejak bahwa Tantowi pernah di sini. Ada jejak bahwa Tantowi pernah melakukan ini di sini. Dan itu yang akan dikenang atau istilah topnya itu adalah legacy kan. Legacy. Nah, itu yang harus dimiliki. Kalau seorang duta besar atau diplomat ketika diberangkatkan ke satu negara, dia sudah punya misi, ya, dia harus melakukan ini, ya. Maka biasanya begitu dia datang ke tempat itu, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, saya ketika datang ke Selandia Baru, saya jadi dubes untuk Selandia Baru dan 4 negara di Pasifik. Saya tahu isu pertama yang harus saya bereskan itu apa? Adalah isu Papua. Isu Papua Merdeka. Nah, saya tahu betul Papua Merdeka itu mengalami beresonansi dengan baik, karena hanya sedikit yang masyarakat mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di Papua. Mereka Papua terletak dimanapun itu tidak begitu banyak tahu. Iya. Jadi permasalahan pertama itu adalah membangun ini, awareness. Kepahaman masyarakat di sana terhadap Papua, terhadap Indonesia, dan posisi Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah itu kita lakukan dan masyarakat mengerti, maka akan mudah kita melakukan tugas-tugas kita. Ya Mas Tantowi, kalau kita ini dapat kabar dari Indonesia ketika Mas Tantowi purna tugas, yang ngantar bertolak ke Indonesia ini di sana kok mengharu biru sekali. Kayak ngantar haji ya. Iya, kenapa bisa begitu? 300 orang lebih itu di airport tuh. Ya karena gini, tugas dubes itu kan 3. Satu adalah perlindungan warga. Jadi kita harus baik sama warga kita. Karena bapak dari warga kita di luar negeri itu ya duta besarnya. Jadi kita harus engage mereka, bikinin acara, libatkan mereka. Maka tidak ada jarak lagi antara duta besar dan warganya. Akhirnya KBRI itu menjadi rumah besar mereka. Mereka datang gitu ya. Setiap kali ada acara dikit datang. Tanpa ada acara pun mereka tidak sungkan-sungkan untuk datang. Jadi itu terjadi bonding ya yang sangat tinggi antara duta besar dan diplomatnya dengan masyarakat. Dan itu ternyata ya ketika diplomat kita akan pulang itu rame-rame diantar
Karena mereka sudah menjadi bagian keluarga, apalagi duta besarnya gitu Iya, loh. benar. Jadi saya kaget juga 300 orang gitu ke airport nganter kita pakai nangis-nangis segala gitu. Terus kita diperbincangkan berapa bulan kemudian gitu ya. Iya. Mereka masih kehilangan kita. Nah, yang kedua, tugas dubes itu adalah memajukan kerjasama ekonomi. Pak Jokowi itu pragmatis sekali. Menurut dia itu diplomasi ekonomi itu sangat penting. Bahkan dia nyebut bahwa seorang dubes atau diplomat disebut berhasil apabila berhasil jualan banyak dan narik investasi juga yang banyak. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan kerjasama politik. Politik itu juga penting. Ya. Nah, itulah misalnya bagaimana kita bisa mengurus dengan negara-negara tersebut terkait isu Papua, kesalahpengertian, terus bagaimana kita meningkatkan kerjasama politik yang nanti akan berdampak kemana-mana. Nah, itu adalah 3 tugas besar. Tentu ada tugas-tugas lainnya lagi yang harus dilakukan oleh seorang duta besar. Jadi kalau saya jadi bayangkan ini ya, jabatan diplomat atau duta besar yang diemban oleh Mas Tantowi ini bukan sekedar jabatan politik ya, tapi sepenuh hati ya. Sepenuh hati ya, saya jadi budayawan gitu ya, yang melibatkan mereka ya untuk sesuatu yang nanti akan berdampak ke segala segi. Oke. Nah, ini kita udah bincang-bincang ya tentang falsafah hidup dari seorang Tantowi Yahya. Dunia sekarang ini semakin kompetitif. Orang yang akan dapat peluang untuk sukses adalah orang yang mempunyai diferensiasi. Kalau yang kita punya biasa-biasa saja, mediocre pula, itu sulit untuk survive di zaman sekarang dan ke depan. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.